Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sombongnya iblis itu gak hilang-hilang, Pak. Ada beberapa ulama itu menceritakan bahwa iblis itu pernah ketemu dengan Nabi Musa. Kata iblis, ya Nabi Allah, mohonkan kepada Allah supaya Allah mengampuni saya. Saya kan makhluk Allah juga. Iya, kata Nabi Musa. Dan rahmat Allah lebih luas dari apapun. Iya. Mintakan kepada Allah, ya Nabi Allah Musa, engkau Rasul, supaya Allah mengampuni saya. Nabi Musa berdoa. Nabi itu gak punya pikiran jelek sama siapapun. Minta kepada Allah, ya Allah, iblis ini hambamu. Dia bertobat, pengen bener. Pengen diampuni ya Allah. Datang malaikat Jibril sampaikan kepada iblis itu, ya Nabi Allah Musa, Allah akan menerima tobatnya, mengampuni dosanya dengan satu syarat. Apa? Dia harus sujud ke kuburnya Nabi Adam. Apa jawab iblis? Wong masih urip begitu sujud komo wis mati. Masih hidup saya nggak mau sujud sama Adam. Sudah meninggal, ya apalagi? Sombongnya masih. Maka semua maksiat itu ada pintu tobatnya, Pak. Kecuali orang maksiat karena sombong. Susah ketemu pintu tobatnya. Orang salah itu bisa dibenerin. Sesalah apapun manusia bisa dibetulin. Ada jalan benernya. Ada pintunya dia menjadi baik. Kecuali orang itu berbuat salah karena sombong. Tidak ada pintunya. Kenapa? Karena gak bakal bisa dibenerin. Dan itu maksiat yang pertama kali terjadi di langit. Maksiat yang pertama kali terjadi bahkan di langit dan di bumi. Tidak ada maksiat yang lain. Pertama kali itu. Sombongnya iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Maka dalam Al-Quran banyak sekali ayat. La yuhibbul mutakabbirin. Di hadis apalagi. Maka semua perilaku sombong itu harus dihilangkan. Dalam ucapan, dalam tingkah laku. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, Allah tidak senang melihat orang yang memanjangkan celananya atau sarungnya melewati mata kaki. Khuyala, karena sombong. Jangan kau panjangkan celanamu atau sarungmu melewati mata kaki kalau sombong, haram. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya bukan sombong, cuma sarung saya melorot. Apa saya termasuk ya Rasulullah di neraka? Kata Nabi, enggak. Maka inti celana, sarung di atas kaki atau di bawah kaki itu adalah kalau Nah kalau orang celananya di atas mata kaki tapi sombongnya udzubillah, ya sama saja. Wong inti sarinya neraka saya surga. Kenapa? Celana ini pada tahu-tahu. Nah itu sombong. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seorang hamba dalam hatinya ada setitik sifat dari sombong, dan kita semua punya itu. Orang sombong itu dipuji, enggak berubah. Dihina orang enggak berubah. Dimuliakan orang enggak jadi bangga, enggak. Direndahkan orang, ya enggak merasa hina. Tidak malu melakukan hal-hal yang di mata orang itu rendah. Tapi di mata Allah tidak rendah. Nabi SAW itu, Pak, kadang-kadang ngerapiin sendal tamunya. Apa enggak saking tawaduknya? Sekarang ada pejabat sepatu pengen dipakein. Dan beliau, Nabi, sendalnya. Bahkan saat tamunya, sendalnya. Enggak malu. Nabi nyodorin makanan buat tamunya. Itu kan orang tawaduk tuh. Maka kalau orang merasa gengsi, nyuguhin tamunya sendiri. Ada sombong di kepalanya. Gaya banyak. Yang belano. Loh, Anda bangun, kenapa sih? Silakan Pak, silakan. Karena memuliakan tamu itu diperintahkan oleh Allah. Barang siapa yang memuliakan tamu yang tidak dia kenal, sama dengan memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan tamu yang dia kenal, sama memuliakan Nabi. Main dengan tangannya.
Nggak malu menghilangkan sesuatu yang ganggu orang lewat. Ba'dun nas, sebagian orang merasa gengsi melakukan hal-hal yang kecil, padahal itu baik dan bermanfaat. Orang dulu tawaduknya luar biasa. Dan selama orang itu sombong tidak akan dapat ilmu. Nabi duduk bersama para sahabat. Yuhibbut tasaddur, senang dimuliakan di majelis, itu bagian dari sombong. Duduk ning ngarep. Nabi saat datang ke masjid sudah penuh, Nabi duduk di belakang. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya ini Rasulullah, sudah, saya di sini, kata Nabi. Gak ada bedanya. Ini gimana? Geser. Nah, kita pelewat gitu. Yuhibbut tasaddur. Ya, kecuali orang memuliakan kita, orang memuliakan Bapak, dan Bapak tidak ingin dimuliakan. Nah, itu hak orang memuliakan. Sa'ad bin Mu'ad datang ke majelis, kata Nabi, "Qumu li sayyidikum." Berdiri, sambut tokoh kalian. Sahabat semua berdiri nyambut. Sa'ad bin Mu'ad enggak mau disambut, cuman orang pada nyambut. Ya, itu enggak salah, enggak. Tapi kalau ada yang ngadeg-ngadeg. Begitulah kesing ngadeg ngomong nih anak gue, kelewatan wong kene iki. Kita teke sing nyambut gelak. Ya? Nah, dikeluarkan iblis dari surga, diusir. Nabi Adam berada di surga. Bersama istrinya menikmati apa yang ada di surga. Dengan pakaian surga, mahkota surga. Datang tuh iblis, Pak. Mulai iblis dendam. Nah, disitulah permusuhan iblis dengan Nabi Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Maka setan mah jadi turut, Pak, karena sudah musuh pasti. Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh kita. Enggak ada musuh yang lebih musuh kita selain iblis. Jangan turuti omongannya. Sehebat apapun, sebagus apapun, seindah apapun. Kenapa? Karena dia tujuannya membenci kita. Gak bisa dari depan, dari kanan, dari belakang, samping, kiri. Cuman iblis gak berani datang dari atas. Kenapa? Karena jalurnya malaikat. Mulai iblis, gimana caranya menyesatkan Nabi Adam? Di beberapa riwayat Israiliyat, kisah-kisah Israel itu kisah-kisah yang berkembang di zaman Bani Israel. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan dibenarkan, jangan juga dibohongkan. Hadis an Bani Israil wala haraj. Ya, ceritakan saja kisah-kisah yang ada di Bani Israil itu. Ya, tapi jangan kita membenarkan itu, jangan juga menganggap itu bohong. Tidak semuanya benar, tidak semuanya bohong. Maka iblis berusaha masuk ke dalam surga. Satu-satunya cara adalah melewati ular. Ular itu masuk surga dulunya, Pak. Bolak-balik di surga bebas. Punya pas bisa masuk melewati malaikat. Di scan tuh enggak ketemu. Udah lulus. Nah, iblis ngerayu. Kata ular enggak mau, enggak bisa. Udah segala macam. Saya masuk ke dalam tubuhmu. Yang penting kamu bawa saya masuk surga biar gak ketemu malaikat. Ya Allah alam gak tahu gimana ceritanya itu kok malaikat bisa kecolongan, kan gak mungkin. Masuklah iblis ke ular, masuk ke surga, ketemu Nabi Adam di dalam surga. Maka ular itu musuhan sama manusia. Kok dingu? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.